Halo anak soleh dan soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian mengamati berapa banyak benda yang ada di permukaan bumi? Benda-benda di bumi ini semua sangat banyak sekali di sekitar kita. Mulai dari benda yang mempunyai bentuk padat, cair, dan gas, dan mempunyai ukuran besar, kecil, sampai benda yang sulit untuk disentuh. Hayo, di antara kalian, siapakah yang sudah pernah melihat ikan paus secara langsung? Adakah di antara kalian yang sudah pernah melihat patung besar? Dan siapa di antara kalian yang sudah pernah menaiki kapal laut? Benda-benda itu semua merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Kholik atas semua ciptaannya. Atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, benda-benda itu semua diciptakan menjadi dua macam, yaitu benda hidup dan benda mati. Benda hidup dan benda mati sangat banyak sekali macam-macamnya, mulai dari yang ada di langit, di daratan, dan juga di dalam laut. Nah, pada kesempatan kali ini, Ustadz akan ajak kalian mengelilingi indahnya dasar laut bersama-sama untuk mengamati benda-benda apa saja yang ada di dalam laut ya. Apa kalian sudah siap? Kalau begitu, kita mulai pengeksploran. Apakah kalian tahu kendaraan apa yang sedang kita kendarai ini? Ya, benar sekali. Ini adalah kapal selam. Kapal selam adalah kendaraan bawah laut yang digunakan untuk mengamati kehidupan yang ada di dalam laut. Biasanya nih, para ilmuwan menggunakannya untuk meneliti makhluk hidup yang ada di sana loh. Mulai dari jenis ikan, tumbuhan laut, sampai batu dan juga bangkai kapal yang tenggelam di dasar laut. Wah, terlihat seru ya. Jika dilihat dari bentuk kapal selam, badan kapal selam terbuat dari besi dengan berat 100 ton lebih. Dan besi yang digunakan tentunya besi yang dapat tahan akan air laut sehingga tidak mudah berkarat. Bagian di dalamnya juga sudah dilengkapi dengan alat yang dibutuhkan seperti pendeteksi khusus dan keamanan yang tingkatnya kuat. Di sisi depan kapal selam menjadi pusat kendali utama, dan di sisi kanan dan kiri bagian dalam juga dilengkapi sistem kontrol untuk mengatur pola keseimbangan kapal selam selama berada di dalam laut. Wah, keren bukan? Selain bisa menyelam ke dalam laut, kapal selam juga bisa mengapung loh di atas air. Mengapungnya kapal selam ke permukaan air bertujuan untuk melakukan istirahat serta mengisi persediaan tangki oksigen atau udara agar bisa kembali melakukan penyelaman ke dalam laut. Selain tangki udara yang ada di dalam kapal selam, ternyata kapal selam mempunyai tangki air juga loh.
Sudah tahu belum kalian? Tenang, tenang, tenang. Jadi seperti ini. Kapal selam yang sudah dilengkapi dengan tangki air di bagian bawah badan kapal selam mempunyai kegunaan untuk mengatur keseimbangan agar kapal selam dapat menyelam lebih dalam lagi sampai ke dasar laut. Selain mengatur keseimbangan nih, memasukkan air ke dalam tangki kapal selam berguna untuk menambah beban atau berat kapal selam selama menelusuri dasar laut paling dalam. Jadi, wajar saja ya kalau kita jarang melihat kapal selam secara langsung dan sulit diketahui keberadaannya. Karena kapal selam itu sendiri selalu berada di dalam laut untuk keperluan penelitian. Kapal selam hanya dimiliki juga beberapa negara dari seluruh negara yang ada di bumi ini. Selain itu juga, kapal selam lebih sering digunakan peneliti dengan menjelajahi kehidupan bawah laut yang sangat sulit dijangkau oleh manusia. Wah, kapal selam memang kapal yang sangat canggih ya, bukan begitu? Nah, ada juga fakta lain yang harus kalian ketahui nih. Apakah kalian tahu berapa ukuran besar kapal selam? Ayo, siapa yang sudah tahu? Baik, kalau begitu akan Ustadz jelaskan. Kapal selam pada umumnya mempunyai panjang 60 meter dan mempunyai lebar 13 meter. Ya kira-kira 6 kali lipat ukuran bis lah. Bahkan ada juga kapal selam terbesar di dunia mempunyai panjang 175 meter. Kira-kira ukuran kapal selam terbesar di dunia berkisar sampai 14 kali lipat ukuran bis. Wah, panjang sekali ya ternyata kapal selam itu. Baru tahu. Nah, setelah kita ketahui fakta-fakta dari kapal selam itu, ternyata kapal selam ini merupakan salah satu jenis benda mati dan bukan tergolong benda yang hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan lainnya. Kalau membahas benda-benda yang ada di laut, Ustadz jadi keinget film kartun SpongeBob SquarePants. Kau tahu, dengan imajinasi, aku bisa menjadi apa saja yang aku inginkan. Seorang bajak laut, wah, pemain bola, hap. Seekor bintang laut. Patrick, kau memang bintang laut. Lihat Squidward berhasil. Cobalah. Baiklah, sebentar. Aku membayangkan diriku sedang menonton TV. Dan ini dia. Boleh aku ambil TV-nya? Tentu Squidward. Asik, asik. Baiklah Squidward, tapi kalau kau berubah pikiran, kami ada di dalam kotak. Kalian pasti tahu tokoh kartun ini. Yap, benar sekali. Namanya Squidward. Di alur film kartun, dia menjadi pegawai Krusty Krab, yang mana di perusahaan rumah makan Tuan Krab, dan hidup menjadi salah satu tetangga SpongeBob di kota Bikini Bottom, dan juga mempunyai tetangga bernama Patrick. SpongeBob, Patrick, dan Squidward menjadi tokoh yang sering muncul di film kartun ini. Wah, Squidward lucu ya, jadi gemes. Kalau kita melihat Squidward dilihat dari bentuknya, kira-kira Squidward ini mirip hewan laut apa ya? Apakah kalian tahu hewan laut apa yang sama seperti Squidward? Nah, benar sekali. Squidward mirip seperti gurita. Wah, kalian luar biasa. Tahu begitu cepat ya.
Jika kita melihat gurita, ada berapakah jumlah kaki gurita? Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata kaki gurita ada 8. Bagaimana sih bentuk gurita itu? Ini dia gurita. Gurita adalah salah satu benda hidup di golongan hewan laut dan menyendiri serta bersembunyi di sela-sela karang dasar laut. Gurita ternyata mempunyai 3 jantung loh yang berguna memompa darah agar bisa menggerakkan 8 kakinya saat berada di daratan maupun di lautan. Sampai-sampai gurita dinyatakan sebagai hewan yang cerdas karena mampu melindungi dirinya dengan berbagai cara saat berhadapan dengan musuh. Bersembunyi di lubang yang kecil atau tempat yang sulit dijangkau oleh musuh. Dan gurita juga dapat menyemburkan tinta berwarna hitam saat ada musuh dalam penyerangan, hingga menangkap makanannya menggunakan alat penghisap yang ada pada kakinya yang berjumlah 8. Perlu kalian ketahui, ternyata gurita memiliki darah yang berbeda warna dengan warna darah seperti hewan lainnya. Warna darah gurita itu sendiri berwarna biru. Kok bisa ya warna gurita berwarna biru? Ya, karena gurita mempunyai darah yang mana berada di dalam tubuhnya disebabkan oleh tubuh gurita mempunyai banyak protein yang mampu mengikat oksigen sehingga makanan yang diserap oleh gurita mampu mengubah darah menjadi berwarna biru. Unik ya gurita itu. Gurita juga sering disebut sebagai hewan tak bertulang belakang karena organ tubuh gurita tidak mempunyai tulang. Tubuh gurita hanya terdiri dari 6 bagian tubuh. Terdiri dari 1 bagian kepala, 2 bola mata, kantung penghisap, dan 8 selaput renang. Nah, selaput renang ini bisa dikatakan sebagai kaki gurita. Di kaki gurita terdapat kantung penghisap disebut sebagai tentakel yang berguna menangkap makanannya saat berburu agar tidak lolos. Kaki gurita sangatlah lentur seperti karet. Kaki gurita juga berada di bagian kepala dan terdiri dari 6 ruas lengan dan 2 kaki. Bahkan berkembang biaknya gurita yaitu dengan cara bertelur. Telur-telur gurita itu tidak sama seperti telur ayam atau telur unggas lainnya. Akan tetapi, gurita yang sudah mulai bertelur, telurnya akan dibawa oleh induk gurita, menempel di karang batu dan dijaga baik-baik dengan induknya hingga telur tersebut menetas. Berkisaran 2 tahun lebih lah. Jumlah telur gurita pun tidak dalam jumlah sedikit loh. Jumlah telur gurita mencapai 200 butir telur sampai 400.000 butir telur. Wah, banyak ya. Ternyata banyak hal-hal unik dari gurita yang belum kita ketahui ya. Dan juga fakta-fakta kapal selam yang jarang kita ketahui juga. Apalagi kapal yang sangat jarang ditemui di daerah laut terdekat. Ternyata kita harus banyak belajar lagi teman-teman. Baik anak-anak semuanya,
Itu tadi literasi terkait benda hidup dan benda mati. Semangat belajar di rumah. Sampai jumpa di pekan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.